Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 32, Aku Istri Mudanya. Aku tadi sempat dengar kamu seperti berharap seseorang merindukan kamu juga. Namanya Titan. Kalau boleh tahu, siapa dia? Tanya Raffin. Alana menelan ludah. Ia mendadak gugup. Oh, itu dia, sepupuku. Alana berbohong. Raffin menaikkan kedua alis. Sorot matanya penuh selidik. Sepupu dari mana? Bukankah orang tuamu sama-sama anak tunggal? Tanya Raffin. Alana menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Raffin mengetahui segalanya tentang Alana termasuk keluarga dan orang tuanya. Tetapi satu hal yang tidak pernah Alana katakan pada suaminya, yaitu tentang masa lalu. Kita kan sudah menikah. Tidak perlu takut untuk berterus terang tentang banyak hal. Kita bisa saling terbuka. Apapun itu aku siap menjadi pendengar yang baik buat kamu. Sambung Raffin. Alana masih terdiam dengan kepala menunduk. Apa kamu sedang merindukan seseorang? Tanya Raffin. Pria itu masih bersikap lembut dan tenang. Andaikan seseorang bernama Titan itu adalah masa lalu dari sang istri, baginya itu tidak masalah. Oh, hanya masa lalu saja menurutnya. Maaf, Mas. Alana berucap pelan, seolah bingung harus dari mana ia bercerita. Apa yang membuat kamu merindukan orang lain? Apakah dia sangat spesial untukmu? Raffin bertanya lagi, membujuk Alana agar berkata jujur memang harus dengan perlahan. Entah kenapa, saat kamu pergi dariku, aku benar-benar kesepian, Mas. Dan, nama dia yang selalu hadir dalam pikiranku. Ucap Alana dengan jujur. Siapa dia? Tanya Raffin. Titan adalah mantanku, jawab Alana. Hening, hanya ada suara helaan napas dari Raffin. Baiklah, itu hanya masa lalu saja. Tetapi tetap saja ini sedikit mengganggu pikiran Raffin. Tapi kamu jangan berpikir macam-macam. Aku udah gak tahu lagi tentang dia. Aku gak tahu dia ada di mana dan seperti apa kehidupannya. Aku hanya teringat dia jika kamu pergi dariku dan bersama Belva. Lanjut Alana saat melihat ekspresi Raffin mulai tegang. Raffin menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. Hal yang wajar jika ia merasa cemburu saat istrinya mengaku merindukan pria lain. Sakit rasanya. Apakah dia sangat istimewa untukmu, Alana? Raffin menatap lurus dan serius. Alana menelan ludah lagi. Sejenak ia menggigit bibir dan mulai berujar. Dia lelaki pertama yang aku cintai. Hubungan kami berakhir setelah beberapa waktu lagi aku akan menjadi istrinya. Ada masalah besar yang membuat kami terpaksa berpisah. Percayalah, Mas, aku tidak ada niatan untuk berkhianat sama kamu. Ujar Alana. Sama seperti kamu dan Belva, aku pun memiliki cinta pertama, yang katanya akan sulit untuk dilupakan. Aku dan Titan. Cukup, apapun yang terjadi di antara kalian, biarlah menjadi masa lalu. Aku hanya ingin kamu sadar sepenuhnya bahwa saat ini kamu adalah istriku. Kamu hanya milikku seutuhnya. Entah itu raga atau hatimu, harusnya hanya menjadi milikku. Raffin berujar tegas. Alana terdiam. Ia mengerti Raffin tengah cemburu. Maaf, Mas, aku tidak bermaksud menyakiti kamu, ucap Alana. Baiklah, besok pagi kita kembali kontrol ke psikiater. Dan, kamu pun harus keluhkan masalah ini. Bagaimanapun, kamu sedang masa pengobatan. Mengingat masa lalu, sangat tidak baik, Alana. Raffin menghela napas. Dalam benaknya mengira, Alana mengalami sebuah gangguan depresi sehingga mengakibatkan pikirannya berorientasi pada masa lalu. Alana hanya mengangguk pasrah, tak bisa mengelak apa-apa dari perintah suaminya. Beberapa waktu kemudian, tibalah waktunya untuk Givari dan Omatara berpamitan. Raffin akan mengantarkan mereka ke bandara, sementara Belva tidak bisa ikut mengantar dikarenakan jadwal meeting dengan klien asing tak bisa ditunda lagi. Jaga dirimu baik-baik ya, nak. Apapun perintah suamimu, harus dituruti. Pesan Omatara untuk Belva. Ya, Oma juga jaga kesehatan. Ya, balas Belva. Mereka saling mendekap. Sekali-kali,
kamu berkunjung lagi ke yayasan pesantren milik kakekmu. Sudah lama kamu gak silaturahmi ke sana, ujar Oma. Belva tersenyum lebar. Nanti Belva kabarin ya kalau mau ke sana. Rafin, ingat pesan-pesan ayah tadi malam. Ya, jaga istrimu baik-baik, jangan sakiti dia. Awas saja kalau sampai kamu mengingkari janjimu. Kini giliran Givari menceramahi putranya. Siap, ayah. Rafin akan selalu ingat itu, ujar Rafin. Ya udah, ayo kita berangkat. Waktunya sudah sangat mepet ini, sambung Rafin. Kemudian Givari dan Oma Tara beranjak meninggalkan rumah itu. Belva dan Cindy melambaikan tangan. Mereka berdua pun sudah rapi dan bersiap-siap berangkat menemui klien siang ini. Cindy duduk di sebelah kursi kemudi. Saat Belva hendak menyalakan mesin mobil, tak sengaja Cindy menoleh ke arah rumah itu dan sempat melihat sekilas seorang wanita cantik baru saja keluar dari dalam kamar. Cindy menyipitkan mata. Emangnya di rumah ini selain kamu sama Rafin ada siapa lagi, Bel? Tanya Cindy. Ada Biola sama Pak Santoso. Dia tukang kebun di rumah ini. Belva melajukan perlahan mobilnya menuju gerbang. Selain itu ada siapa lagi? Tanya Cindy lagi. Kali ini sorot matanya penuh selidik. Belva terdiam sejenak. Apakah ia harus mengatakan hal yang sebenarnya juga pada Cindy? Ia menghela napas panjang. Cepat atau lambat Cindy memang pasti akan tahu soal keadaan Belva. Terlebih teman dekatnya itu sekarang adalah sekretaris pribadinya. Ada suatu hal yang memang harus aku ceritakan sama kamu, Cindy. Belva tersenyum. Rafin punya istri selain kamu. Cindy menatap dalam. Dia tampak bukan sedang menebak-nebak. Belva mengernyit dan mengurangi kecepatan mobilnya. Kamu tahu dari mana? Tanya Belva. Cindy membuang napas perlahan. Kemudian ada senyuman tipis di wajahnya. Aku cuma pengen dengar dari mulut kamu aja, Bel. Sebenarnya soal pernikahan kamu dan Rafin. Kurang lebihnya aku udah dengar, ujar Cindy. Pasti dari Tigor. Belva menaikkan kedua alis. Sudah bisa tertebak dari mana Cindy mengetahui itu semua. Of course, dari siapa lagi habisnya, kekeh Cindy. Belva pun tersenyum lebar. Yah, beginilah keadaanku sekarang, kata Belva yang tampak pasrah. Pantas aja tadi kalian kayak gugup banget di depan orang tua. Terus tadi aku sempat lihat istri mudanya keluar dari kamar. Cindy menggeleng tak menyangka. Ralat, timpal Belva. Cindy terheran. Yang kamu lihat itu bukan istri muda, tapi istri tuanya. Dan, akulah istri mudanya, seru Belva. Mata Cindy membelalak. Pasalnya untuk hal yang satu itu ia baru mengetahuinya. What, aku gak salah dengar? Cindy tercengang. Belva hanya mengangguk. Tigor gak bilang soal itu. Dia gak bilang siapa yang jadi istri pertama dan istri muda. Cindy menerawang ingatan saat perbincangannya dengan Tigor beberapa hari lalu. Gak apa-apa, nanti juga kamu akan tahu jelasnya seiring berjalannya waktu. Belva tersenyum. Boleh ceritain gak sih awalnya gimana? Kenapa kalian bisa nikah? Dan, gimana ceritanya Rafin bisa nikah sama istri tuanya itu? Cindy mulai penasaran. Wait, kalau Rafin beristri dua, dan keluarganya gak ada yang tahu. Terus, apa yang terjadi sama kalian semalam? Apa rumah itu punya banyak kamar? Cindy terus bertanya-tanya. Belva tersenyum getir dan menjawab. Kamar cuma 3. Sebenarnya ada 4. Kamar utama. Kamar tamu ada 2. Sama kamar pembantu di belakang. Biar aku luruskan. Kamar utama pasti adalah kamar kalian, kan? Kamu dan Rafin. Kamar tamu pasti dua-duanya ditempati sama orang tua kalian semalam. Dan, di mana istri tua itu tidur? Di kamar utama juga, jawab Belva. Lagi-lagi membuat Cindy termangu. Jangan bilang kalau kalian tidur bertiga dalam satu kamar. Cindy memicingkan mata. Ini benar-benar sangat serius. Belva hanya tersenyum tipis. Itu artinya benar. Oh Tuhan, Rafin ketiban durian matang dalam satu malam. Gumam Cindy dengan mata yang melotot penuh keterkejutan.